Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang bertanya, coba bahas terkait dengan tema komoditas kakao. Jadi saya akan mulai membahas kakao khususnya yang ada di Pulau Mandar. Jadi kakao ini adalah semacam emas coklat, tapi emas ini tidak pernah benar-benar sampai ke petani pada dasarnya itu. Dan bukan rahasia umum lagi kalau harga kakao di dunia itu sedang melambung tinggi, bahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi bagaimana kabar petani kakao, khususnya yang ada di Pulau Limandar? Mereka justru tetap berada dalam jurang kemiskinan, tetap tergantung pada rentenir, tetap dalam cengkeraman tengkulak. Kenapa bisa begitu? Kira-kira. Mari kita buka bahas bersama kenyataan pahit ini. Petani kakao di Pulau Mandar hari ini bukan sedang menikmati panen rejeki dari naiknya harga dunia. Bagi saya, mereka justru semakin tenggelam dalam utang, dalam sistem yang menindas mereka secara sistematis. Ini bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya semangat, tapi karena mereka hidup dalam sistem ekonomi yang tidak adil menurut saya. Sistem yang dibangun bukan untuk mereka, tapi untuk segelintir elit di sana. Di Pulau Limandar ada hampir 50.000 hektar kebun kakao. Puluhan ribu keluarga itu menggantungkan hidup dari sana. Tapi siapa yang mengendalikan harga? Itu pertanyaannya. Siapa yang menentukan nasib mereka? Jawabannya, ya kalau bukan tengkulak, rentenir, ya korporasi besar. Jadi mereka adalah wajah lokal dari kapitalisme global sebenarnya. Tengkulak mengambil hasil panen dengan harga murah, menjualnya ke pedagang besar, lalu sampai ke eksportir, mereka ambil margin yang luar biasa besar. Sementara petani cuma dapat sisa. Ini sistem perampokan yang legal sebenarnya dan dibiarkan terjadi di setiap musim. Terus pertanyaannya kemudian, kenapa petani tidak bisa lepas? Ya karena mereka dijebak sejak awal, butuh pupuk, butuh pestisida, anak sakit, biaya sekolah, siapa yang mereka tuju? Ya rentenir, mereka kasih pinjaman cepat, tidak peduli bunga tinggi, tidak peduli harga pasar, tapi ada syaratnya. Nanti hasil panen dijual ke saya ya, dengan harga saya. Nah, misalkan gitu. Ini juga sebenarnya semacam sistem ijon, sistem perbudakan modern di tengah desa. Dan lebih parah lagi, petani tidak tahu harga kakao di pasar dunia. Mereka tidak punya akses, mereka tidak diberi alat, mereka tidak diberi informasi. Siapa yang pegang informasinya? Ya, tengkulak. Dan informasi itu mereka pelintir seenaknya, rata-rata. Kemudian negara di mana? Selama puluhan tahun kita bicara negara, bicara soal swasembada, soal ekspor, soal ekonomi kerakyatan. Tapi nyatanya petani tetap dibebani bibit mahal, pupuk langka, infrastruktur buruk, dan harga yang sangat tidak adil. Bahkan untuk menjual hasil panen pun mereka tidak bisa mandiri. Mereka harus lewat jalur dikendalikan oleh para pemilik modal. Disinilah letak pengkhianatan yang menurut saya sangat sistemik. Program peremajaan tanaman misalkan lambat dan rumit, kredit mikro, syaratnya tak terjangkau, koperasi banyak yang hanya jadi papan nama, begitupun yang sedang berlangsung saat ini tahapannya, yaitu koperasi dan merah putih. Kemudian apalagi ya, jalan desa masih rusak misalkan, pasar tani itu kan tidak ada. Jadi seluruh struktur ini menguntungkan perantara.
Sekali lagi ya, struktur ini menguntungkan perantara, bukan petani. Lalu ada yang bilang, ya, mari kita latih petani, ajarkan cara fermentasi, cara panen yang baik. Memang itu penting, tapi tidak cukup. Karena masalah utama bukan hanya di pengetahuan. Masalah utamanya adalah di relasi kuasa dalam rantai pasok yang kupikir sangat timpang. Bayangkan ini, petani kerja keras di kebun, tengkulak tinggal duduk di motor, beli murah lalu jual mahal. Siapa yang kaya? Siapa yang tetap miskin? Ini bukan hanya soal harga, sekali lagi ya. Ini soal kedaulatan ekonomi rakyat. Selama petani tidak bisa menentukan harga sendiri, selama mereka tidak punya koperasi kuat, selama mereka bergantung pada utang berbunga tinggi, maka mereka tidak akan pernah sejahtera. Meskipun harga kakao dunia menembus langit, bahkan sampai langit ketujuh. Ini semua adalah menurut saya warisan dari struktur ekonomi kolonial yang belum kita bongkar. Dulu penjajah Eropa mengambil rempah dan emas kita, sekarang ya mereka tetap ambil coklat lewat pasar global dengan wajah yang lebih rapi, lebih korporat, lebih berlisensi, tapi ya sama kejamnya sih. Lalu apa solusinya kira-kira? Pertama, kita harus berani bilang, cukup sudah sistem ini. Petani harus bersatu dalam semacam koperasi sejati atau semacam kelompok yang tidak hanya sifatnya pemula, tapi dia mampu meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat madya. Itu kan ada tingkat-tingkatannya kalau kelompok. Misalkan kalau kita fokus pada koperasi, bukan koperasi yang hanya jadi alat proyek ya, tapi koperasi yang bisa membeli hasil panen petani langsung tanpa tengkulak. Ah, yang punya cold storage sendiri, yang bisa ekspor sendiri, itu kan perlu itu. Kemudian kedua, negara harus hadir secara aktif bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai penjamin keadilan kalau menurut saya. Harga minimum kakao harus ditetapkan, sistem informasi harga yang harus transparan dan bisa diakses oleh petani yang ada di desa. Kemudian bisa melalui SMS, aplikasi, bahkan papan di desa. Ketiga mungkin, perbankan dan BUMN harus menyatu dalam agenda pemberdayaan. Selama ini kan tidak. Bukan hanya bicara kredit ya, tapi juga bangun semacam infrastruktur. Jalan tani, tempat fermentasi, bahkan ada rumah pengeringan, semacam rumah pengeringan. Dan akhirnya kita sebagai rakyat, sebagai konsumen harus sadar bahwa setiap gigitan coklat yang kita makan ada keringat petani sebenarnya di baliknya. Kita bisa pilih coklat yang fair trade, yang mendukung produksi berkelanjutan dan adil. Eh, kalau bukan kita yang perjuangkan keadilan ini, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Ini bukan hanya soal kakao, ini bagi saya soal keadilan, soal kemerdekaan ekonomi, soal harga diri rakyat kecil. Karena saya termasuk juga rakyat kecil. Saya latar belakang petani. Petani kakao adalah pahlawan pangan menurut saya. Tapi mereka tidak butuh gelar. Mereka butuh keadilan dan kita semua punya tanggung jawab untuk memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang bertanya, coba bahas terkait dengan tema komoditas kakao. Jadi saya akan mulai membahas